Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi tentang jalinan organisasi internasional. Pelajaran unit 1 di mata pelajaran sejarah perminatan. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Azmia Zakiah Nanda dari kelas 12. Terus simak videonya ya. Pada unit pertama, kita akan membahas tentang organisasi regional. Organisasi regional adalah organisasi yang luas wilayahnya meliputi beberapa negara tertentu saja, yaitu ada SEATO, CENTO, ANZUS, SAARC, APEC, MEE, AFTA, NAFTA, KAFTA, ASEAN, dan OKI. Baik, yang akan pertama kali kita bahas adalah organisasi pertahanan yang meliputi SEATO, CENTO, dan ANZUS. SEATO atau yang lebih dikenal dengan Southeast Asia Treaty Organization, yaitu organisasi internasional untuk pertahanan kolektif di Asia Tenggara. Organisasi ini ditandatangani pada tanggal 8 September 1954. Secara resmi didirikan pada pertemuan mitra perjanjian di Bangkok pada Februari 1955. Dibentuk untuk memblokir perkembangan lebih lanjut komunis di Asia Tenggara. Markas organisasi terletak di Bangkok, Thailand, dan dibubarkan pada tanggal 30 Juni 1977. CENTO atau yang lebih dikenal dengan Central Treaty Organization. Fakta pertahanan di kawasan Timur Tengah ini didirikan pada tahun 1955 di Baghdad dan dibentuk untuk memblokir perkembangan komunis di Timur Tengah. Namun, CENTO dibubarkan pada tahun 1979 karena konflik Amerika Serikat dengan beberapa anggota. Selanjutnya adalah ANZUS atau Australia, New Zealand, United States Security Treaty. Fakta pertahanan di kawasan Asia Pasifik yang meliputi Australia, New Zealand, dan United States. Inggris tidak mampu lagi membantu pertahanan dari ancaman komunisme Cina atau Asia Utara, sehingga Australia dan Selandia Baru beralih ke Amerika Serikat. Organisasi ini disepakati dan ditandatangani di San Francisco pada September 1951. Yang akan kita bahas kedua adalah organisasi ekonomi, yang meliputi SAARC, APEC, dan MEE. SAARC atau South Asian Association for Regional Cooperation adalah asosiasi negara-negara Asia Selatan yang dibentuk pada 8 Desember 1985. Selain ekonomi, juga bekerja sama di bidang sosial budaya, teknis, dan ilmiah. Tujuannya memajukan ekonomi, sosial, dan pembangunan wilayah Asia Selatan. Selanjutnya adalah APEC atau ASEAN Pacific Economic Cooperation, yaitu suatu upaya kerjasama negara di Asia Pasifik yang didirikan pada tahun 1989 untuk menanggapi saling ketergantungan ekonomi dan kebutuhan membangun manusia di kawasan Asia Pasifik. Fokus utama yaitu perdagangan dan investasi, liberalisasi, fasilitas bisnis, dan kerjasama ekonomi dan teknologi. Next, ada MEE atau Masyarakat Ekonomi Eropa. Organisasi ekonomi negara-negara Eropa berdiri pada tanggal 25 Maret 1957. Pada 1999, MEE berubah menjadi UE atau Uni Eropa dengan penggunaan mata uang tunggal yaitu euro. Uni Eropa terbuka bagi seluruh negara yang ada di kawasan Eropa. Yang ketiga adalah Organisasi Perdagangan Bebas yang meliputi AFTA, NAFTA, dan KAFTA. AFTA atau ASEAN Free Trade Area yaitu kawasan perdagangan bebas ASEAN yang dibentuk pada tahun 1992 saat KTT ASEAN di Singapura, dalam rangka meningkatkan daya saing ekonomi dengan menjadikan ASEAN sebagai basis produksi dunia.
Ada lagi nih NAFTA, North American Free Trade Agreement. Kawasan perdagangan bebas Amerika Utara ini dibentuk pada tanggal 12 Agustus 1992. Namun, mulai aktif pada tahun 1994. Tujuannya mengatur impor, meningkatkan ekonomi, melindungi konsumen, dan menetapkan standar produk dari anggotanya. Ada juga CAFTA atau Central American Free Trade Agreement, yaitu kawasan perdagangan bebas di Cina dan ASEAN, yang dicetuskan di Kamboja pada 4 November 2002. Menimbulkan pro dan kontra nih. Berikut pro dan kontranya. Pronya, optimis dapat menjual produk ke kawasan Cina ASEAN tanpa takut biaya masuk. Adanya produk Cina yang masuk ke dalam negeri membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan, terlebih harganya yang tidak terlalu mahal atau cukup terjangkau. Namun, ada juga kontranya. Kontranya, adanya ancaman produk dalam negeri. Namun apa ancamannya? Jadi, produk luar negeri yang masuk ke dalam negeri cenderung menguasai wilayah pasar di dalam negeri yang sangat menghambat pemasukan kas di dalam negeri. Jadi, mungkin saja dengan adanya kontra ini, wilayah di dalam negeri, produk-produk yang ada di dalam negeri itu tidak akan laris. Jadi, masyarakat yang ada di dalam negeri akan lebih memilih produk yang datang dari luar negeri. Yang keempat adalah organisasi kawasan yang terdiri dari ASEAN dan OKI. ASEAN atau Association of Southeast Asian Nations, yaitu organisasi yang berada di kawasan Asia Tenggara dan negara-negaranya juga berasal dari kawasan Asia Tenggara. Organisasi ini didirikan pada tanggal 8 Agustus 1967 saat Deklarasi Bangkok. Dan ASEAN bekerja sama di bidang ekonomi, politik, keamanan, dan sosial budaya. Selanjutnya ada OKI atau Organisasi Kerjasama Islam. Organisasi kerjasama dari negara-negara Islam yang dibentuk pada saat konferensi Rabat di Maroko pada tanggal 22 sampai 25 September 1969. Ini dibentuk karena keprihatinan atas masalah-masalah di negara-negara Islam. Tujuannya untuk meningkatkan solidaritas Islam, koordinasi kerjasama, mendukung perdamaian dan keamanan internasional, dan melindungi tempat suci Islam. Dan ini juga dibentuk untuk membantu kemerdekaan atas Palestina. Selanjutnya kita akan masuk kepada unit kedua, yaitu organisasi internasional. Organisasi global atau internasional adalah organisasi yang tidak terbatas pada kawasan tertentu, baik dalam kerjasama politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Beberapa contohnya ada GATT, WTO, OPEC, Gerakan Non-Blok, Pakta Warsawa, dan NATO. GATT atau General Agreement on Tariffs and Trade, yaitu suatu organisasi IMF yang membentuk GATT sebagai badan khusus untuk fokus pada penyelesaian dan pengaturan perdagangan pada tahun 1948. GATT tidak bisa secara resmi menjadi organisasi dunia walaupun tetap berjalan. Selanjutnya ada WTO, The World Trade Organization. Pada tahun 1995, GATT resmi menjadi organisasi perdagangan dunia. Dengan menjadi WTO, kesekretariatan GATT menjadi sekretariat dari WTO. GATT hanya fokus pada arus jual beli barang, tidak termasuk jasa. Dan GATT bersifat ad hoc. Selanjutnya ada OPEC, yaitu Organization of the Petroleum Exporting Countries. Jadi, organisasi ini adalah organisasi negara-negara pengekspor minyak yang didirikan pada tahun 1960. Tujuannya untuk menyeragamkan kebijakan, memenuhi kebutuhan, menstabilkan harga, dan menentukan kebijakan. Tujuan politiknya untuk mengatur hubungan dengan perusahaan minyak dan negara konsumen.
Gerakan non-blok atau non-aligned movement yaitu gerakan yang berdiri bermula dari KTT-AA di Bandung pada 1955 yang digagas oleh 5 pemimpin dari negara netral, yaitu Joseph Broz Tito dari Yugoslavia, Soekarno dari Indonesia, Gamal Abdul Nasir dari Mesir, Jawaharlal Nehru dari India, dan Kwame Nkrumah dari Ghana. Prinsip dasar GNB yaitu saling menghormati kedaulatan, perjanjian non-agresi, tidak mengintervensi urusan dalam negeri negara lain, kesetaraan dan keuntungan bersama, serta yang terakhir menjaga perdamaian. Fakta Warsawa atau Perjanjian Persahabatan, Kerjasama, dan Bantuan Bersama, yaitu sebagai tandingan NATO, Uni Soviet membentuk aliansi pertahanan yang beranggotakan Uni Soviet, Albania, Polandia, Romania, dan Hungaria, Jerman Timur, Cekoslovakia, dan Bulgaria pada tanggal 14 Mei 1955. Pada tanggal 25 Februari 1991, Fakta Warsawa resmi bubar bersama runtuhnya Uni Soviet. Beberapa anggota bergabung dengan NATO seperti Jerman Timur yang bersatu dengan Jerman Barat, dan Ceko yang terpisah dengan Slovakia. Selanjutnya ada NATO atau North Atlantic Treaty Organization, yaitu organisasi militer antara negara blok Barat. Timbulnya perang dingin antara blok Barat dengan blok Timur hingga Amerika Serikat sebagai pemimpin blok Barat melakukan penghadangan militer terhadap blok Timur. Pada tanggal 4 April 1949, ada beberapa negara penggagasnya, yaitu Amerika Serikat, Inggris, Prancis, Kanada, Belanda, Luxembourg, Denmark, Islandia, Italia, Norwegia, Portugis, dan Belgia. Cukup sekian video yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf ya. Semoga video saya dapat bermanfaat bagi teman-teman semua ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.